pemangku mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Sutriani Kaliu SPMSC, dan para audiens yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irawati, pendidikan biologi. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning pada pembelajaran biologi dalam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Tinondo. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, di sini saya bagi beberapa aspek. Yang pertama aspek latar belakangnya, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang terakhir ada hipotesis. Nah, yang pertama latar belakang. Aspek yang pertama yaitu pembelajaran biologi sekarang ini dengan siswa. Nah, ini dikarenakan karena pada pembelajaran biologi mengharuskan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pada pembelajaran biologi juga cenderung menggunakan istilah-istilah Latin atau bahasa Latin, dan masih banyak berbagai bahasa-bahasa istilah yang cenderung sulit untuk dihafalkan atau dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran pada dasarnya adalah komunikasi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Nah, pada dasarnya seorang pendidik itu harus mampu untuk memahamkan materi yang diajarkannya kepada peserta didik atau untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Next. Nah, observasi ke SMA Negeri 1 Tinondo. Nah, setelah saya melakukan observasi ke SMA Negeri 1 Tinondo, saya mewawancarai berbagai siswa dan guru-guru yang ada di sana, dan saya menemukan berbagai permasalahan dalam pembelajarannya. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, mengacu pada observasi yang saya lakukan ke SMA Negeri 1 Tinondo, saya menemukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru ini, dia menggunakan metode ceramah. Mungkin memang guru menerapkan metode-metode pembelajaran yang lain, namun metode yang paling sering digunakan oleh guru adalah metode ceramah. Nah, masalah-masalah kemudian yang akan ditimbulkan ketika guru hanya menerapkan metode ceramah ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, ini mengakibatkan peserta didik ini akan cenderung pasif dalam pembelajaran, sehingga tidak tercipta pembelajaran yang kondusif. Karena apa? Pembelajarannya terpusat kepada guru, bukan pembelajarannya bersifat student center, kemudian membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang kemudian akan mengatasi permasalahan di atas dan diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran sehingga pembelajaran ini lebih meningkatkan kepada siswa, betul. Next. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning pada pembelajaran biologi dalam meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa di kelas 11 SMA Negeri 1 Tinondo. Adapun rumusan masalah, di sini saya akan mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana partisipasi belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran CTL ini pada materi sistem peredaran darah. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah model CTL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran sistem peredaran darah kelas 11 di SMA Negeri 1 Tinondo. Dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana respon siswa dengan penerapan model pembelajaran CTL ini dalam mempelajari materi sistem peredaran darah di kelas 11 SMA Negeri 1 Tinondo. Nah, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan saya lakukan ini terdapat 3 aspek. Yang pertama, mengetahui partisipasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran CTL pada materi sistem peredaran darah. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui apakah model CTL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem peredaran darah di kelas 11 SMA Negeri 1 Tinondo. Dan yang ketiga, mengetahui apakah respon siswa dengan penerapan model pembelajaran CTL ini dalam mempelajari materi sistem peredaran darah di kelas 11 SMA Negeri 1 Tinondo. Adapun manfaat penelitian, di sini saya mengangkat manfaat penelitian terbagi atas 3 aspek. Aspek yang pertama, manfaat penelitian bagi peserta didik. Diharapkan
didik lebih memahami dan mengetahui materi lebih mudah materi biologi yang diajarkan dan dapat meningkatkan partisipasi serta hasil belajar siswa. Yang kedua, aspek yang kedua yaitu bagi guru. Nah, melalui penelitian ini diharapkan guru dapat mengenal lebih dekat tentang model pembelajaran CPL dan implementasinya terhadap proses pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang model pembelajaran agar suatu saat ketika menjadi seorang guru lebih mudah untuk membuat dan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya hipotesis. Adapun hipotesis penelitian saya ini ada dua. Yang pertama, terdapat peningkatan partisipasi dan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran CPL pada materi sistem peredaran darah di kelas 11 SMA Negeri 1 Tinondok. Kemudian hipotesis yang kedua, tidak terdapat peningkatan partisipasi dan hasil belajar setelah menggunakan model pembelajaran CPL di kelas 11 pada materi sistem peredaran darah di kelas 11 SMA Negeri 1 Tinondok. Nah, bab 2, landasan teori. Nah, untuk bab 2 ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, poin pembahasan pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran CPL. Yang kedua, ada partisipasi belajar, dan yang ketiga, hasil belajar. Nah, yang pertama, pengertian pembelajaran CPL. Menurut Supriyanto 2016, dia mengatakan bahwa pendekatan CPL merupakan pendekatan belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Karismayanti, dia mengatakan bahwa ada 7 komponen utama pembelajaran efektif dalam pembelajaran kontekstual, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang nyata. Nah, kemudian model pembelajaran CPL dia memiliki 7 asas atau komponen. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian nyata. Yang pertama konstruktivisme, dia membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Kemudian menemukan, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Kemudian yang ketiga ada bertanya. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa pemerolehan pengetahuan seseorang selalu bermulai dari proses bertanya. Yang keempat ada masyarakat belajar. Nah, pengetahuan dengan pemahaman anak banyak dibentuk dengan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ada pemodelan. Nah, proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Yang keenam ada refleksi. Nah, proses pengendapan pembelajaran, pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilalui. Dan yang terakhir ada penilaian nyata, yaitu proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan pembelajaran yang dilalui peserta didik. Nah, adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran CPL terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama ada dia mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan dimiliki. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya menciptakan masyarakat belajar seperti berkelompok, berdiskusi tanya jawab, baik antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik. Selanjutnya ada menghadirkan model-model sebagai contoh pembelajaran. Nah, bisa melalui ilustrasi model bahkan media yang sebenarnya. Nah, di sini guru bukan satu-satunya model pembelajaran.
Kemudian selanjutnya ada membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kegiatan refleksi ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir ada melakukan penilaian secara objektif atau penilaian secara nyata, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap diri siswa. Nah, selanjutnya ada partisipasi belajar. Menurut Nur Hayati 2016, dia mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta didik dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan pertanggungjawaban atas keterlibatannya. Nah, dalam partisipasi dia terdapat dua unsur. Yang pertama itu keterlibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian berikutnya adalah hasil belajar. Nah, menurut Abdurrahman, dia mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak atau peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Nah, sedangkan menurut Sujana 2009, dia mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini dia terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, dia merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang kemudian akan menghambat kemampuan belajarnya. Kemudian untuk faktor eksternal, dia merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang kemudian akan menghambat atau mempengaruhi hasil belajarnya, seperti lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Nah, dalam penelitian saya ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif atau pengumpulan data secara perhitungan. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian eksperimen, yaitu berupa pra-eksperimen dengan menggunakan satu kelas eksperimen untuk melihat hasil belajar siswa dengan menggunakan nilai hasil ulangan harian siswa dengan hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran setiap ini. Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah one shot case study, yaitu dengan mengukur hasil belajar siswa berdasarkan post-test. Kemudian bagian yang kedua adalah populasi. Populasi dalam penelitian saya ini adalah siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pinondo tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 63 siswa yang terbagi atas dua kelas, yakni kelas 11 IPS dan kelas 11 IPA. Kemudian yang ketiga, sampel. Sampel dalam penelitian saya ini yaitu siswa-siswi kelas 11 IPA yang terbagi atas 33 siswa. Kemudian variabel penelitian. Nah, variabel dalam penelitian saya ini ada dua. Yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian saya ini adalah yaitu penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sedangkan yang menjadi model variabel terikatnya adalah dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan partisipasi belajar siswa. Kemudian instrumen penelitian. Nah, instrumen dalam penelitian saya ini terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah lembar observasi. Nah, lembar observasi yang saya gunakan dalam penelitian ini dia bertujuan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam mempelajari materi sistem peredaran darah melalui model pembelajaran CTL. Nah, observasi di sini yang diobservasi bukan kegiatan guru di dalam kelas, melainkan kegiatan siswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah soal tes. Nah, soal tes yang saya gunakan dalam penelitian ini, dia bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung mengenai sistem peredaran darah. Nah, soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda yang terbagi atas 10 nomor. Kemudian yang ketiga ada angket. Nah, angket yang saya gunakan dalam penelitian ini dia untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran CTL pada materi sistem peredaran darah. Kemudian selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Nah, teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan 3 opsi. Yang pertama, observasi aktivitas siswa. Nah, observasi adalah proses menghimpun data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang diteliti. Nah, observasi di sini bukan mengobservasi kegiatan pembelajaran kepada guru, melainkan kegiatan selama proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, tes adalah cara atau prosedur dalam rangka mengukur dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku dan prestasi tes. Kemudian yang ketiga ada angket untuk mengukur model pembelajaran. Nah, angket yang digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran CTL pada materi sistem peredaran darah ini, dia berupa lembar pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, menurut Yunus 2013, model analisis data digunakan bertujuan untuk mengetahui masing-masing ketuntasan belajar agar penerapan model pembelajaran CTL ini dia lebih efektif untuk peserta didik. Nah, perhitungan dilakukan dengan mencari persentase ketercapaian indikator dan ketuntasan belajar secara individu. Kemudian seseorang pendidik dikatakan telah tuntas apabila dia telah mencapai nilai KKM-nya. Adapun rumus yang digunakan adalah X sama dengan sigma XI per N. Dengan keterangan X merupakan rata-rata kelas, sigma XI merupakan jumlah rata-rata nilai peserta didik, dan N merupakan jumlah seluruh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah materi sistem peredaran darah yang terbagi atas 2 poin opsi pembelajaran. Yang pertama sistem peredaran darah pada manusia, dan yang kedua ada sistem peredaran darah pada hewan. Nah, adapun daftar atau rujukan yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya ini ada yang pertama Filianti F 2018, ada Supriyatno DKK 2016, ada Krismayani Agusti Ayu Eka DKK 2017, ada Nur Hayati 2016, dan Fatimah Zuhdi U 2019. Baiklah, demikianlah presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.